Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua Perfect World episode 274 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan alur cerita sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Kematian Han Ming di medan pertempuran seketika menimbulkan sebuah fenomena rintihan langit. Bahkan pertempuran luar biasa hebat pun kembali dimulai. Merasa tidak terima dengan kematian rekannya, Kong Ta lantas menggunakan darah murni klan Kaisar untuk meminjam kekuatan leluhur kuno. Selain memunculkan artefak dekrit hukum darah sejati Raja Abadi, benda ini juga berguna untuk mengurung Tetua Agung di dalam medan 18 lapisan api penyucian. Meskipun di momen ini, Meng Tianzeng dalam posisi terdesak, namun dia tidak menyerah begitu saja, di mana Tetua Agung secara brutal menggunakan esensi darah abadi untuk membangkitkan resonansi embrio pedang agung. Dengan begitu, dia bisa membalikkan situasi pertarungan. Secara bersamaan dengan hal ini, Meng Tianzeng dikejutkan dengan kemunculan iblis darah. Meski dia telah berjuang keras menghindari setiap serangan iblis darah, tapi sayangnya hal tersebut percuma saja dan justru terkena tebasan pedang iblis darah. Untungnya saja di momen krusial, pedang agung tanpa terduga menunjukkan sebuah reaksi yang menandakan resonansi pedang mulai terbentuk, sehingga Meng Tianzeng lantas memanfaatkan resonansi pedang pengubur immortal untuk menghancurkan dekrit hukum darah sejati. Kejadian barusan lantas menyadarkan ketiga Supreme Being. Meskipun mereka mengakui Meng Tianzeng sangat OP, hanya saja dia cuma seorang diri, sehingga peluang kemenangannya sangatlah kecil. Oleh sebab itu, ketiga Supreme Being kembali menggunakan senjata immortal untuk melakukan serangan dari segala arah. Tapi tidak lagi bisa menahan diri, serta medan pertempuran yang dibentuk dengan senjata immortal tidak memungkinkan Meng Tianzeng untuk melarikan diri. Ketiga Supreme Being lantas mengepungnya dari arah yang berbeda. Namun kejadian di luar Nurul tiba-tiba saja muncul di tempat ini. Tetua Agung tanpa terduga menggunakan lukisan 10 alam untuk membuat celah melarikan diri. 生生打开了一个豁口，竟超脱大道唤醒十界炼金，果然可怕。 Singkatnya, mengetahui pertempuran di wilayah perbatasan kekaisaran lagi rumit, Meng Tianzeng lantas meminta Si Hao untuk membantu seluruh pasukan dengan alasan jika dia terus membawanya ke dalam pertarungan, hal itu akan membuatnya susah bergerak. Pasca kepergian Si Hao dan melihat ketiga Supreme Being menunjukkan diri, Meng Tianzeng lantas mengajukan permintaan untuk membiarkan Supreme Being tetap di sini. Tidak menolak permintaan barusan, Kong Ta justru memanfaatkan situasi ini untuk melepaskan pedang penebas bulan. Di sisi lain, baru saja King Si Hao menuju wilayah perbatasan, He Ziming secara ugal-ugalan menghentikan langkah Si Hao dengan alasan kalau dia ingin menantangnya duel baku hantam. Terlebih lagi, meski He Ziming bisa merasakan kekuatan Huang telah berkembang cukup pesat, namun dia tidak akan bisa menandingi kekuatannya yang sudah setara dengan klan Kaisar. Tanpa banyak cengcong, di saat He Ziming menggunakan teknik warisan segel menyilang pembakaran langit, hal itu lantas mengingatkan Si Hao dengan salah satu teknik yang pernah dia kalahkan sebelumnya.
sehingga dia langsung menggunakan mata surgawi untuk menemukan teknik asli pembakaran langit. 家祖传下的秘术， Tidak menyerah begitu saja, He Ziming kembali menggunakan perwujudan Dewa Iblis untuk membalikan situasi pertarungan. Meskipun wujud iblis mampu menahan setiap kemampuan Buddha kuno, hanya saja King Shi Hao dengan pintar mengeluarkan teknik jari kesunyian abadi untuk menghancurkan wujud Dewa Iblis. Bukannya mengakui kekalahan, si Bebeduk justru menggunakan kitab abadian warisan keluarganya untuk menyembuhkan setiap luka dan berharap bisa memenangkan pertarungan. Tapi nyatanya, King Shi Hao telah memiliki pengalaman jauh dibandingkan He Ziming, sehingga hal tersebut sama sekali tidak merubah apapun dalam pertarungan. Bahkan He Ziming mulai terdesak di bawah kemampuan yang dilepaskan Shi Hao. 差远了。 Sementara itu, meskipun Meng Tianzeng terus berjuang menghindari setiap serangan ketiga Supreme Being, namun sayangnya dengan kerjasama luar biasa hebat, pedang Yi Gu berhasil menembus tubuh Meng Tianzeng. Serangan telak tersebut lantas membakar api semangat Meng Tianzeng. Dia lantas menggunakan kitab keabadian untuk menyembuhkan luka sebelumnya, bahkan mengandalkan jarak tersebut untuk membalikan situasi pertarungan. Dalam kondisi tersebut, kedua Supreme Being menyadari niat Meng Tianzeng, di mana sang tetua agung berencana untuk menargetkan Yi Gu. Oleh sebab itu, mereka segera menggunakan senjata immortal untuk menghentikan aksinya. Meskipun di momen ini, Kong Ta berambisi menuntaskan pertarungan tersebut dengan cara melawan Meng Tianzeng seorang diri, namun hal mengejutkan kembali terjadi. Meng Tianzeng dengan pintar memanfaatkan waktu ini untuk menggunakan pedang agung mengincar Kong Ta. Dalam kondisi terluka pasca menerima serangan pedang agung, Kong Ta menegaskan mereka adalah Supreme Being yang ditakdirkan langit dan bumi. Jadi bagaimana mungkin tetua agung bisa membunuh mereka jika tidak menunjukkan kemampuan sejati? Merasa ucapan tersebut memanglah fakta, Meng Tianzeng secara ugal-ugalan mengeluarkan kemampuan magis yang disebut energi yin yang. Di tengah situasi kepanikan, Liu Li menjelaskan energi yin yang setara dengan teknik kultivasi kuno. Selain dapat melatih dua energi bersamaan, teknik ini juga bisa memutus jiwa primordial dan energi darah di waktu yang sama, bahkan mampu membentuk jiwa primordial kedua. Meski hal itu adalah kenyataan, tapi bagi Kong Ta, kemampuan tersebut tidak mungkin bisa memasuki tubuhnya. Oleh sebab itu, dia berniat melebur energi untuk memutus jiwa primordial kedua Meng Tianzeng. Tapi... Melihat rekannya dalam kondisi di ambang kematian, baik Liu Li dan Ziting mencoba untuk melakukan segala cara menghentikan proses tersebut. Hanya saja tindakan mereka sudah terlambat, di mana Meng Tianzeng berhasil membentuk perwujudan manifestasi Dewa Perang. Tepat di saat Kong Ta kembali tidak terima dengan kekalahan tersebut, Meng Tianzeng justru menegaskan selama dirinya masih hidup, maka tidak seorang pun yang bisa menembus wilayah perbatasan kekaisaran. Singkat cerita, ketika He Ziming tidak mampu menandingi kekuatan Huang, bahkan tidak bisa melanjutkan pertarungan,
dia pada akhirnya memutuskan pergi meninggalkan tempat ini. Tidak berselang lama, menyadari bantuan pasukan wilayah asing akan segera tiba, Meng Tianzeng lantas membawa Si Hao kembali ke wilayah perbatasan kekaisaran. Dan benar saja, di saat salah satu leluhur merasa kesal ngelihat Meng Tianzeng berhasil melarikan diri, bahkan mereka juga sementara waktu belum dapat menembus perbatasan, Uncok lantas mencoba untuk menenangkan suasana dan mengatakan, di mana cepat atau lambat, pasukan domain asing akan menggedor perbatasan kekaisaran. Di sisi lain, setibanya di lokasi yang aman, Meng Tianzeng terlihat mengungkapkan kejadian sebelumnya. Meskipun dia telah merencanakan pertarungan dari awal meminjam kekuatan Supreme Being untuk menyelesaikan satu transformasi jiwa primordial, namun pada akhirnya hal itu masih belum cukup menyempurnakan transformasi. Tepat di saat King Si Hao masih penasaran dengan kekuatan Meng Tianzeng yang telah dia tunjukkan selama pertarungan, sang guru hanya menunjukkan senyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian membawa sang murid kembali ke wilayah kekaisaran. Nah guys, setelah pembahasan alur cerita Donghua Perfect World episode 274 nih guys ya. Dan untuk kelanjutannya kita bahas lagi di hari Jumat depan. Oke lah guys, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free.